Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers Channel, kebanggaan para tetangga kalian yang suka julid. Halo coy, apa kabar? Gimana nih kabar kalian? Gue doain semoga kalian semua sehat biar terus bisa dengerin suara gue yang merdu ini wele. Udah deh, dan seperti biasa kali ini gue bakal membahas alur film yang berjudul New Order yang dirilis tahun 2020 nih, masih seger coy. Ini menceritakan tentang kesenjangan sosial, si kaya dan si miskin, dimana di masa depan para crazy rich khususnya wanita akan dijadikan budak oleh si miskin. Wow, menarik sepertinya ini. Oke, gak usah lama-lama. Daripada penasaran ya kan, langsung kita mulai aja dan intro. Film dimulai dengan lukisan abstrak oleh seniman Meksiko. Scene kemudian berlanjut pada seorang laki-laki tua bernama Rolando yang sedang menemani istrinya, Elisa, di sebuah rumah sakit. Tiba-tiba situasi dalam ruangan menjadi kacau. Semua pasien dibawa keluar secara paksa dan digantikan dengan demonstran yang terluka parah. Dokter menyarankan agar Rolando mencari rumah sakit swasta lain untuk istrinya, tetapi biayanya sekitar 200.000 peso, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Sementara di sisi lain, pesta pasca pernikahan Marianne dan suaminya diadakan di sebuah rumah mewah. Semua tamu menghadiri pesta dan bersenang-senang tanpa peduli dengan hal-hal yang terjadi di kota. Gadis berbaju merah ini merupakan putri dari Ivan, seorang yang berpengaruh di pemerintahan. Marianne memberikan hadiah yang diberikan oleh para tamu kepada ibunya dan dia membawakannya ke berangkas. Orang kaya sebenarnya menyadari pemberontakan yang terjadi saat air berubah menjadi hijau, tetapi mereka nggak peduli. Merasa nggak aman, sang ibu memerintahkan kepala pelayan rumah, Martha, untuk mencari cat hijau juga. Beberapa saat kemudian, seorang pejabat senior pemerintah yang berkuasa bernama Victor tiba di pesta itu dan dia mendiskusikan perihal tanah dengan mereka. Menyadari bahwa bahaya semakin dekat, Victor dan keluarganya segera meninggalkan pesta pernikahan. Saat para tamu sedang menikmati pesta, tiba-tiba Rolando muncul di rumah mantan majikannya dan meminjam uang pada Ibu Marianne untuk operasi darurat istrinya. Rolando meminta 200.000 peso untuk menutupi biaya pengobatan, dan Ibu Marianne kembali ke pesta dan meminta Ivan dan Daniel meminjamkan uang padanya. Dia berhasil mengumpulkan 35.000 peso dan menyerahkan kepada Rolando. Namun karena tidak cukup, Rolando pun meminta untuk lebih. Dan gak lama kemudian Rolando menyapa Marianne dan menceritakan situasinya. Daniel pun mendekati Rolando dan memberi sejumlah uang dan kemudian mengusirnya dari sana. Sementara Marianne mencoba membuka brankas untuk mengambil uang yang akan dipinjamkan pada Rolando, ternyata kata sandinya udah diubah. Dia mendekati anggota keluarga yang lain tetapi tidak ada yang mau membantu. Karena emosi, Marianne pun membawa kartu kreditnya sendiri dan menuju ke pintu masuk mansion. Tetapi Rolando sudah pergi. Kemudian Marianne mengajak sopirnya, Christian, untuk diam-diam pergi menuju rumah sakit. Tapi sayangnya semua jalan telah diblokir oleh polisi untuk mengantisipasi serangan yang datang, dan mereka dipaksa untuk kembali. Seorang pria di radio menyiarkan bahwa para pengunjuk rasa telah mengambil alih jalanan, tetapi masih belum ada tanggapan dari pihak berwenang. Kembali ke mansion, para pengunjuk rasa telah menerobos masuk ke dalam rumah. Pemimpin mereka menembak Ivan dan situasi rumah menjadi semakin kacau. Alih-alih membantu majikannya, kepala keamanan Philip menembaki para tamu dan membantu pengunjuk rasa memasuki rumah. Begitu brankas dibuka, Philip pun langsung membunuh Ibu Marin. Beruntung, Martha masih setia pada majikannya dan diam-diam menelpon putranya, menyuruhnya untuk tidak kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba dia ketahuan dan diserang. Di sini, orang kaya dihukum karena keserakahan mereka dan kesombongan mereka juga. Mereka pun menghancurkan lukisan terkenal dan bahkan istri Daniel yang sedang hamil harus tewas karena terbunuh. Marianne dan Christian kembali ke rumah, tetapi segera pergi karena mobil dikepung oleh para pengunjuk rasa. Menggunakan rute alternatif, mereka akhirnya tiba di kota tempat para pengunjuk rasa membuat kekacauan. Mereka hampir ke rumah Christian dan disambut oleh Rolando. Ternyata Christian merupakan keponakan dari Ronaldo. Christian juga mencoba menghubungi pihak berwenang tetapi saluran telepon mati. Marianne pun berjanji pada Elisa
Elisa bahwa dia akan membawanya ke rumah sakit. Malamnya, Martha terbangun dan menemukan bahwa mansion itu udah hancur. Dia berjalan pulang, sementara kekacauan masih berlangsung. Dan keesokan harinya, Ivan membawanya ke rumah sakit dan semuanya sekarang terkendali di mansion. Marianne ingin kembali ke rumah, sementara Christian yang lagi memeriksa keadaan di luar tiba-tiba dihampiri oleh beberapa tentara militer yang menawarkan jasa mereka untuk mengantar Marianne pulang. Dalam perjalanan, para prajurit ini memaksa Marianne untuk menyerahkan telepon, anting-anting, cincin, dan arlojinya kepada mereka. Dan kota telah berubah menjadi berantakan dan mayat dapat ditemukan di semua sudut kota. Alih-alih membawanya pulang, Marianne dibawa ke pangkalan militer. Di sana, dia dan semua tahanan diperlakukan kasar oleh para tentara. Mereka sengaja diculik dan kebanyakan dari mereka adalah kerabat orang kaya dan politisi berpengaruh di kota itu. Masing-masing diperintahkan untuk menuliskan informasi pribadi dan kontak yang nantinya akan digunakan untuk pemerasan. Malamnya, semua wanita dibangunkan dan dipaksa untuk memuaskan keinginan para prajurit. Walalala. Dan di sisi lain, Daniel sangat terpukul ketika diminta untuk menyelesaikan administrasi pemakaman istri dan ibunya. Daniel dan mertuanya mendekati Victor yang setuju untuk membantu menemukan Marianne dan memperkenalkan Jenderal Oribe kepada mereka. Keesokan harinya, pemakaman untuk anggota keluarga yang hilang diadakan. Setelah pemakaman, Ivan keluar dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan medis di rumahnya. Saat Victor mengunjunginya, dia mengatakan bahwa dia akan segera menemukan putrinya. Pemerintahan dan kekuasaan mereka pun mulai berantakan, karena pelayan mereka tidak patuh seperti sebelumnya kepada sang majikan. Kembali ke pangkalan militer, tentara sengaja merekam video para tahanan yang memohon untuk dibebaskan untuk dikirimkan ke kerabat atau keluarga mereka dengan menuntut uang tebusan yang sangat besar. Pada titik ini, militer sudah memiliki kendali penuh atas warga dan mereka semua dipaksa untuk mematuhinya. Khawatir dengan kondisi istrinya, Rolando keluar dan meminta izin kepada para prajurit untuk melintasi perbatasan untuk mencari dokter. Namun mereka mengabaikan permintaannya dan langsung membunuhnya. Aduh. Kemudian scene menunjukkan bahwa Elisa sudah meninggal karena sakit dan tanpa pengobatan apapun. Keduanya akhirnya beristirahat dengan tenang. Suami Marianne menerima rekaman dari para napi yang berlutut untuk 1 juta biaya pembebasan. Seketika mereka mendatangi Victor dan komandan menunjukkan video pemerasan itu. Dan para penculik Marianne mengetahui bahwa mereka hanya akan menerima sekitar 200.000 peso dari pemimpinnya. Karena tidak puas dengan bagiannya, akhirnya mereka mendatangi Christian dan mendesaknya untuk memberikan 800.000 peso jika tidak ingin melihat Marianne mati. Dan keesokan harinya, Christian dan Martha mendatangi rumah Marianne untuk menyampaikan ancaman ke para penculik. Akhirnya Ivan setuju dengan biaya pelepasan 800.000 peso dan Daniel memberikan uang itu kepada Christian. Mereka kemudian kembali ke rumah dan menyerahkan uang tunai kepada para penculik. Namun tentara serakah menyatakan bahwa 800.000 peso hanyalah uang muka dan mereka akan datang lagi untuk mengumpulkan 1 juta peso yang lain. Kembali ke pangkalan militer, tahanan nomor 3 dibebaskan karena keluarganya membayar uang tebusan. Namun saat dia keluar sel, dia langsung ditembak mati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang akan dikembalikan ke keluarga mereka. Dan keesokan harinya, Martha dan Christian menjelaskan situasinya kepada suami Marianne. Tidak senang dan merasa curiga, dia segera memanggil Victor, menuduh para pelayan menculik Marianne. Akibatnya, 2 penculik yang lainnya ditangkap polisi. Setelah itu, Marianne dibawa pergi ke pangkalan militer oleh komandan, sementara yang lain dieliminasi satu persatu. Dia berpikir bahwa dia aman dan telah diselamatkan oleh komandan, namun dia dibawa ke rumah Christian di mana Christian sudah menunggunya. Polisi segera menembak Marianne di kamar mandi dan memberikan pistol pada Christian, dan kemudian menembaknya. Keesokan harinya, Daniel diberitahu oleh Victor dan komandan bahwa istrinya telah di-COD ke malaikat. Di akhir film terlihat Ivan yang menghadiri upacara eksekusi dengan Victor dan komandan yang duduk di sebelahnya, bertingkah seolah-olah mereka tidak melakukan sesuatu yang kotor. Dan di sana Martha yang menjadi korban kekejaman kelas atas ditutup wajahnya dan dieksekusi. Dan sejak itu orde baru di bawah komando militer telah terbentuk dan orang-orang yang tidak memiliki hak tidak memiliki pilihan selain mematuhinya. Dan filmnya tamat. Oh hey, oke, ending yang sangat anjir, ini film apa
apa? Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Yang jelas dari film ini kita bisa belajar satu hal, yaitu tentang menghormati satu sama lain. Ya mau mereka kaya mau mereka miskin, jangan pernah memperlakukan orang dengan semena-mena gitu. Karena kita nggak tahu ya apakah orang yang diperlakukan semena-mena akan menerima begitu aja atau malah akan melakukan pembalasan seperti yang terjadi di film New Order ini. Oke, segitu dulu dari Emon. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir dan see you next time. Dadah.